Halo, selamat pagi adik-adik. Gak terasa udah hari Minggu lagi nih. Dan kita udah melewati Natal ya. Nah, setelah Natal kita akan masuk tahun baru nih adik-adik. Tahun 2022. Nah, apakah adik-adik semua udah siap untuk menghadapi tahun yang baru ini? Nah, kita bisa sampai saat ini melewati berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik maupun yang sedih seperti itu ya, dan di tengah pandemi seperti ini tapi kita masih dipelihara Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur ya adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, karena Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan soraklah. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Nah adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah memelihara kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami hingga akan memasuki tahun baru. Saat ini kami ingin bersekolah minggu. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita dalam melewati hidup kita itu kita mesti waspada ya adik-adik. Kenapa mesti waspada? Karena kita selalu diawasi oleh Tuhan. Jadi baik kelakuan kita yang baik maupun yang buruk itu semua diawasi oleh Tuhan. Dan kita nggak mau kan ya kalau kita ketahuan melakukan kesalahan. Nah oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam bertingkah laku. Mari kita nyanyikan lagu Hati-Hati Gunakan. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati
gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah untuk mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Halo adik-adik. Kok nggak kelihatan apa-apa ya? Kenapa semua gelap? Kok adik-adiknya tidak terlihat? Aduh, bagaimana ini? Oh iya, Cici lupa menyalakan lampu. Nah, sekarang semua sudah terlihat ya karena lampunya sudah menyala. Cici mau menyapa adik-adik sekali lagi. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat tahun baru ya. Hari ini kita memasuki hari yang kedua di tahun 2022. Wah, semuanya serba dua-dua ya adik-adik ya. Nah, tadi waktu di awal Cici sempat merasa takut loh adik-adik. Kenapa? Karena semuanya gelap. Cici pikir ada apa ini? Mengapa semuanya gelap? Siapa di antara adik-adik yang juga takut saat berada di tempat yang gelap? Ada ya? Iya. Nah adik-adik, waktu dulu sebelum bumi ini ada, semuanya gelap. Gelap seperti apa? Coba Cici mau mengajak adik-adik merasakan gelap itu seperti apa. Cici mau ajak adik-adik untuk memejamkan mata, menutup mata sampai hitungan yang kelima. Ya, yuk kita coba sama-sama ya adik-adik merasakan seperti apa itu gelap. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Oke, kita akan menutup mata kita selama 5 detik. Cici akan hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Matanya boleh dibuka ya. Saat adik-adik menutup mata adik-adik, semuanya terlihat apa? Gelap. Gelap itu warnanya apa adik-adik?
hitam seperti ini ya. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita sama adik-adik, ketika sebelum semuanya ini ada, bagaimana Tuhan menciptakan dari yang gelap, dari yang tidak ada apa-apa sama sekali, menjadi ada. Yuk, sebelumnya Cici mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. Tanganku ada 2, tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjagai kami hingga hari ini. Kami bersyukur kami bisa memasuki tahun 2022. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk duduk diam, membuka telinga kami, membuka hati kami, untuk kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan, akan firman Tuhan ini buat setiap dari kami yang mengikuti ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kling. Wah, tadi semuanya memejamkan mata ya adik-adik ya. Waktu kita berdoa juga kita tutup mata ya. Dan semua terlihat apa? Terlihat gelap ya, hitam semuanya. Sama seperti ketika sebelum semuanya ini ada. Sebelum bumi, sebelum dunia ini dijadikan. Yang ada hanya Tuhan Allah. Ya, semuanya gelap ya, dingin, sepi, nggak ada suara apa-apa. Tadi ketika adik-adik berdoa, adik-adik masih bisa dengar suara Cici, suara mungkin ada suara kicauan burung di rumah adik-adik, ada suara air. Ya, tapi saat itu semua sepi, sunyi, gelap, dingin. Ya, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Tuhan Allah. Dan saat itu Tuhan Allah berfirman. Nah, sepanjang cerita hari ini, kalau tangannya Cici seperti ini, adik-adik sama-sama ikuti di rumah ya. Allah berfirman. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Allah berfirman. Bagus. Pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Wah, ketika Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Dunia yang tadinya hanya gelap, hitam, tetapi sekarang ada terang yang diciptakan atau diberikan oleh Allah ya. Dan Tuhan memisahkan antara waktu yang terang dan waktu yang gelap. Kalau waktu yang terang itu disebut apa? Apa adik-adik? Betul, waktu yang terang disebut siang. Sedangkan waktu yang gelap disebut malam ya. Waktu siang Tuhan ciptakan untuk orang bekerja, beraktivitas. Waktu malam Tuhan ciptakan untuk manusia, untuk makhluk hidup ciptaannya untuk beristirahat, untuk tidur. Nah, itulah hari yang pertama ya. Tuhan menciptakan terang. Dan ketika Tuhan melihatnya semua itu, Allah melihat semuanya itu baik ya. Nah, kalau Cici bilang, nanti Cici acungkan jempol, kita sama-sama bilang ya. Allah melihat semuanya baik. Itulah hari yang pertama. Lalu Tuhan melanjutkan ya, penciptaannya di hari yang kedua. Setelah Tuhan menciptakan terang di hari yang kedua, Allah berfirman, jadilah cakrawala. Apa itu cakrawala? Ada yang tahu? Betul, cakrawala itu adalah langit ya. Tuhan menciptakan langit di hari yang kedua.
untuk memisahkan air yang di atas dengan air yang ada di bawah. Ya, dan ketika Tuhan melihat semuanya itu, Allah melihatnya semua itu baik. Itulah hari yang kedua. Kemudian di hari yang ketiga, Allah berfirman, berkumpullah semua air sehingga terpisahlah bagian yang kering. Wah, ternyata di hari yang ketiga Tuhan memisahkan antara bagian yang kering dengan bagian yang penuh dengan kumpulan air. Bagian yang kering disebut apa, adik-adik? Betul, disebut daratan. Kemudian bagian di tempat di mana air berkumpul, air yang sangat banyak sekali berkumpul, itu disebut apa, adik-adik? Betul, disebut lautan. Di hari yang ketiga Allah menciptakan daratan dan juga lautan. Dan di daratan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman. Ya, ada berbagai macam jenis tanaman. Ada rumput, ada pohon-pohon buah-buahan, ada pohon buah apel, buah anggur, buah jeruk, buah mangga, segala jenis buah-buahan, segala jenis pohon sayur-sayuran, tanaman sayur-sayuran. Kemudian ada juga tanaman yang mengeluarkan bunga. Wow, dunia sudah lebih berwarna-warni, ya. Tadinya hanya hitam, kemudian ada terang, ada air. Sekarang mulai muncul berbagai jenis warna, ya. Ada bunga yang berwarna merah, kuning, hijau, ya. Ada buah-buahan yang berwarna macam-macam, ya. Luar biasa sekali, ya, adik-adik. Semua itu yang menciptakan adalah siapa? Tuhan, ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat menciptakan tumbuh-tumbuhan selain daripada Tuhan sendiri. Itulah hari yang ketiga. Dan ketika Tuhan melihat semuanya itu, Allah melihat semuanya itu apa? Baik. Luar biasa, ya, adik-adik Tuhan kita. Nah, gak cuma berhenti di hari yang ketiga. Kemudian Tuhan melanjutkan pekerjaan penciptaannya, karyanya yang besar di hari yang keempat. Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang. Apa itu benda-benda penerang? Kalau tadi sudah diciptakan terang, ya, adik-adik, di hari yang pertama. Sekarang di hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, ya. Kalau siang hari kita lihat ke atas langit, ada benda penerang apa di atas langit? Benda penerang apa? Betul, ada matahari. Matahari bersinar terang. Wow, terangnya matahari itu sangat amat terang, ya, adik-adik, ya. Cahaya lampu yang ada di rumah kita itu kalah, ya. Itu sangat terang sekali, ya. Dan Tuhan ciptakan matahari untuk bisa menerangi seluruh bumi ini. Bukan cuma menerangi satu rumah atau dua rumah atau satu komplek, ya, tetapi seluruh dunia ini, ya, menjadi terang karena ada matahari yang diciptakan oleh Tuhan. Bukan cuma di siang hari, tapi di malam hari Tuhan menciptakan, ada apa kalau di malam hari? Betul, ada bintang dan juga ada bulan yang memancarkan cahaya bintang. Wow, luar biasa sekali, ya, adik-adik. Itulah hari yang keempat. Dan ketika Tuhan melihat semua yang diciptakannya itu, Tuhan melihat semua itu baik. Nah, adik-adik, di hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang hidup di udara dan juga hidup di air, ya. Nah, binatang apa, adik-adik, yang hidup di udara atau di langit? Ayo coba sebutkan, apa? Betul, ada burung, ada apa lagi? Ada kupu-kupu, ada kelelawar, ada lebah, ya. Burung sendiri ada banyak jenisnya. Ada burung nuri, burung beo, burung pipit, burung elang. Dari burung yang kecil
kecil sampai burung yang besar Tuhan ciptakan. Kemudian juga Tuhan menciptakan binatang-binatang yang hidup di air. Apa saja binatang yang hidup di air? Ya, ikan, cumi-cumi, udang, kepiting. Ada ikan besar, ikan hiu, paus, ada ikan-ikan yang kecil ya. Wow, luar biasa ya Tuhan itu adik-adik. Kalau tadi dunia sudah lebih berwarna, saat ini dunia sudah lebih ada suaranya. Mulai ada yang berisik berkicau ya. Bisa terdengar kicauan burung, bisa terdengar ikan-ikan yang berlompat-lompatan di air. Luar biasa adik-adik. Semua itu siapa yang menciptakan? Hanya Tuhan saja. Luar biasa adik-adik Tuhan kita. Dan ketika Tuhan melihat semuanya itu, Allah melihat semuanya itu baik. Itulah hari yang ke-5. Dan kemudian Tuhan melanjutkan pekerjaan penciptaannya di hari yang ke-6. Apa yang Tuhan lakukan di hari yang ke-6? Tuhan berfirman, jadilah binatang-binatang yang hidup di darat, binatang ternak, binatang yang melata. Binatang yang melata ya, binatang yang kalau dia nggak punya kaki tapi bergerak dengan perutnya ya. Tuhan ciptakan di hari yang ke-6. Binatang yang di darat contohnya apa adik-adik? Banyak sekali nih ya. Kalau adik-adik ke kebun binatang, adik-adik banyak melihat binatang yang hidup di darat. Ada kambing, domba, gajah, ada sapi, kerbau, ada badak, ada anjing, ada kucing. Wah, banyak sekali binatang yang hidup di darat ya adik-adik. Kemudian tadi ada binatang ternak. Tadi binatang ternak ya, ada sapi, domba, ayam. Kemudian binatang yang melata. Apa itu binatang yang melata? Bunyinya seperti ini. Apa itu? Betul. Ular itu binatang yang melata. Nah, adik-adik, di hari yang ke-6 Tuhan bukan cuma sekedar menciptakan, menjadikan binatang-binatang itu, tapi Tuhan juga berfirman. Dia menjadikan manusia ya. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dan manusia yang pertama laki-laki diberinya nama Adam. Dan juga yang perempuan diberi namanya Hawa. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sesuai gambar dan rupa Allah. Ya, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia ya, dan diberi tugas untuk memelihara dunia dan segala isinya yang sudah Tuhan ciptakan. Itulah hari yang ke-6. Dan ketika Tuhan melihat semuanya itu, Allah melihat semua itu baik ya. Dan di hari yang ke-7 Tuhan berhenti menyelesaikan segala pekerjaan penciptaannya. Tuhan memberkati dan menguduskan hari yang ke-7 ya. Oleh karena itu setiap hari yang ke-7, setiap hari Minggu kita beribadah, kita menguduskan hari itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau tadi Cici cerita Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya ini dalam berapa hari? Betul, dalam 6 hari. Dan Tuhan menciptakan semuanya itu dengan rapi, teratur, dengan tertib ya. Coba adik-adik bayangkan, kalau di hari yang pertama saat semua masih gelap dan dingin ya, tiba-tiba Tuhan langsung menciptakan binatang. Waduh, bagaimana binatang-binatang itu bisa hidup ya? Tidak ada terang cahaya matahari, tidak ada tumbuh-tumbuhan sebagai makanan. Yang ada binatang-binatang itu semua mati kelaparan dan kedinginan ya. Tuhan menciptakan semua dengan teratur. Sebelum ada benda-benda penerang, Tuhan sudah menciptakan cakrawala, langit untuk menempatkan benda-benda penerang itu. Sebelum Tuhan menciptakan binatang di langit dan juga di air, Tuhan sudah menciptakan cakrawala, Tuhan sudah menciptakan lautan ya. Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat teratur.
ya. Nah, adik-adik kita juga mau belajar dari Tuhan kita yang sangat amat teratur, ya. Kita mau menjadi anak-anak yang teratur, anak-anak yang juga tertib. Contohnya bagaimana menjadi anak-anak teratur dan tertib itu adik-adik. Misalnya, kita tahu nih hari Minggu waktunya sekolah minggu. Kalau sekolah minggu jam 7.30 di YouTube. Nah, kalau kita anak-anak yang tertib dan teratur, berarti sebelum jam 7.30 kita sudah bersiap-siap. Bangun pagi, bangun jam 6:30, kemudian mandi, pakai baju yang rapi, sarapan, dan bersiap untuk bersekolah minggu jam 7.30. Setelah sekolah minggu baru deh kita pergi jalan-jalan atau kita bermain bersama teman. Itu namanya anak-anak yang tertib. Nah, contoh yang lain lagi nih, kalau anak-anak yang tertib misalnya nih, ketika lagi ngantri bermain di playground, ya, antri naik perosotan, ya, kalau anak-anak yang tertib seperti ini bukan? Langsung serobot barisan, lalu langsung meluncur saja sehingga temannya malah jadi jatuh. Nah, itu anak yang tertib bukan? Bukan. Anak yang tertib itu mau menunggu, mau mengantri, ya, gilirannya, ya, sampai gilirannya baru dia bermain. Itu anak-anak yang tertib. Anak-anak yang tertib itu juga mau mendengar apa yang dikatakan oleh papa mamanya dan mau juga melakukan, ya. Nah, adik-adik, selama 3 bulan ini kita akan belajar menjadi anak-anak yang tertib, ya. Kalau 3 bulan yang lalu kita belajar menjadi anak-anak yang punya kebaikan hati, kindness, hari ini dan sampai 3 bulan ke depan kita mau belajar menjadi anak-anak yang tertib, orderliness bahasa Inggrisnya. Oke, orderliness. Kita mau belajar seperti Tuhan kita yang tertib, kita pun anak-anaknya juga mau menjadi tertib, ya. Nah, biar di tahun yang baru ini adik-adik, kalau banyak orang yang selalu setiap tahun baru juga berharap punya harapan baru, ya, adik-adik juga harus punya semangat harapan yang baru, menjadi anak-anak Tuhan yang tertib. Oke, siapa yang mau? Semua mau, ya. Cici juga mau lebih menjadi anak yang tertib. Yuk, kita mau menghafal ayat, ya adik-adik. Hari ini ayat hafalannya diambil dari Kejadian 1 ayat 31. Sekali lagi, dari Kejadian 1 ayat 31. Bunyinya, maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Gampang ya adik-adik ya. Sekali lagi, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bisa? Coba ya adik-adik sendiri ya, tanpa Cici ya. Cici hanya peragakan saja, oke? Yuk kita menghafal sambil pakai gerakan ya, biar lebih ingat ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, hebat, luar biasa adik-adik ya. Tuhan melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik ya. Tuhan sudah menciptakan dunia dan seisinya dengan amat baik, dengan tertib, dengan teratur. Kita pun juga mau ya, sebagai ciptaan Tuhan yang baik, kita mau menjadi anak-anak yang tertib. Oke, yuk kita mau berdoa. Kita nyanyi dulu ya adik-adik ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjadikan dunia dan isinya termasuk kami anak-anak-Mu dengan amat teratur dan tertib. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tertib untuk melakukan perintah Tuhan, tertib di dalam menjadi seorang anak, menjadi seorang siswa. Tuhan tolong mampukan kami. Tuhan tolong biar kiranya kami sejak masa kecil kami boleh hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami. Tuhan kasih kepada setiap dari kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kling. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.